Selamat pagi, salam sejahtera bagi Anda semua. Saya Ferry Pilor, Guru Asuransi. Ya, saya ingin menceritakan sedikit cerita kemarin, ya, tanggal 27 Juni 2024 di sebuah hotel bintang 5 dengan inisial S. Di sana saya bertemu dengan pejabat jilid 1, ya. Kemudian seorang sahabat dari asuransi jiwa, ya, dan dia menyatakan bahwasannya industri kita tidak sedang baik-baik saja, dan dia di perusahaannya mengalami penurunan penjualan. Saya sampaikan pada yang bersangkutan, lantas apakah katakanlah kita mengeluh saja dan meminta bantuan pihak-pihak lain dan tidak berbuat apa-apa? Apa yang telah kita lakukan sebagai praktisi, sebagai stakeholder? Apa yang telah kita lakukan? Saya melihat bahwasannya kita sebagai stakeholder belum melakukan apapun yang cukup dapat diterima oleh konsumen, oleh masyarakat luas, ya, sebagai korban, khususnya korban asuransi Jiwasraya, Bumi Putra, Warna Arta Life, Kresna Life, dan lain-lain, dan juga korban unit link. Apa yang telah kita lakukan? Saya ingin sedikit cerita mengenai pengalaman anak saya bernama Gary pada waktu dia kelas 1 SD, ya. Jadi pada waktu suatu siang dia pulang sekolah, dia mukanya muram, ya, masam. Kemudian saya tanyakan, kenapa kamu Gary? Iya Pak, aku tadi di kelas distrap oleh guru, ibu guru distrap, ya, ibu guru menyetrap dia. Kenapa kamu distrap? Iya, karena aku ngobrol sama teman-teman dan kemudian aku dikasih tahu jangan ngobrol, tapi aku masih ngobrol, akhirnya aku distrap di depan kelas. Oke. Kemudian apa yang kamu ingin lakukan? Kamu tahu nggak kamu bersalah? Iya Pak, aku bersalah. Lantas apa yang kamu ingin lakukan? Menurut Papa gimana? Aku minta nasihat. Saya sebagai orang tua mengajari anak saya kelas 1 SD, Gary, ya, saya sampaikan kepada dia, Gary, besok pagi kamu mendatangi ibu guru untuk menyampaikan, ibu, saya mau bicara mengenai hal kemarin. Ya silakan Gary. Jadi saya sampaikan ada 3 hal yang dia mesti lakukan. Pertama, dia mesti menyampaikan permohonan maaf, permintaan maaf, ya, sebagai bentuk pengakuan. Saya minta maaf Bu, karena saya kemarin melakukan kesalahan. Itu permintaan maaf sebagai bentuk pengakuan telah melakukan kesalahan. Kedua, penyesalan, bahwa dia menyesal, bahwa dia betul-betul tahu bahwa itu kesalahan dan dia menyesal. Yang ketiga adalah perbaikan, tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, jadi 3 hal ya. Permintaan maaf sebagai suatu bentuk pengakuan, penyesalan, dan perbaikan sikap. 3 hal ini. Akhirnya setelah dia menyampaikan hal tersebut, ibu gurunya menerima dengan baik, dan ternyata pada waktu kelas 1 SD tersebut ternyata Gary dapat ranking, ya, entah ranking berapa, 1 atau 2 ya. Jadi seorang anak kecil saja kita mesti ajari. Nah, sekarang dalam kasus asuransi jiwa di Indonesia ataupun asuransi pada umumnya, ya, pada jiwa maupun umum, ya, selama ini banyak sekali kasus-kasus yang saya pikir hanya diabaikan, hanya dicuekin, ya. Berharap semua itu akan baik-baik saja. Berharap masyarakat Indonesia akan lupa. Come on, tidak demikian. Kita mesti bersikap. Semestinya apa? Menurut saya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ajarkan pada anak saya, masyarakat menunggu pertama Pak, permohonan maaf sebagai bentuk pengakuan bahwa memang iya telah terjadi kesalahan. Itu dulu, pengakuan. Kedua, penyesalan. Yang paling penting apa? Ketiga, perbaikan. Bahwasannya apa yang telah salah kemarin diperbaiki dengan bentuk-bentuk yang nyata. Saya hanya melihat apa? Yang ketiga ini saja. Permintaan maaf tidak ada, penyesalan pun tidak ada, perbaikan ada dengan adanya peraturan ataupun aturan ataupun surat edaran mengenai PID, ya, ataupun unit link ada. Tapi apakah penjualan unit link masih sama atau sudah berubah skema-skemanya? Ya, bagaimana agen-agen menjual? Apakah agen-agen tersebut paham dengan apa yang mereka yang jual? Seperti yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya, agen baru tidak boleh jualan unit link. Ya, itu yang saya tuliskan dalam buku Dosa-dosa Unit Link.
Sejak awal saya menenggarai bahwa unit link ini ataupun Pak Edi tidak benar. Makanya saya menulis buku. Jangan beli unit link. Beli unit link apa untungnya? Dan terakhir tahun 2022, dosa-dosa unit link. Ini salah kita semua. Dan saya tegaskan pada waktu rapat dengar pendapat di Komisi 11 DPR tanggal 6 Desember tahun 2021 bahwa ini kesalahan kita semua, termasuk anggota DPR, otoritas, asosiasi, perusahaan asuransi, praktisi, dan semua termasuk masyarakat luas yang menjadi konsumen. Maka salah. Tapi kesalahan konsumen yang awam lebih kecil dibandingkan orang yang lebih paham, yang expert, yang tahu kondisi aturan, tahu kondisi polis asuransi, tahu kondisi bagaimana agen-agen tersebut diajarkan. Jadi semakin tinggi tingkat intelektual dan semakin paham dia dengan kondisi yang ada, semakin tinggi dosanya. Jadi kitalah yang harus melakukan perbaikan. Rehabilitasi saat ini jauh lebih penting dibandingkan edukasi. Kita tidak bisa mengabaikan dan kemudian berharap masyarakat akan lupa. Tidak bisa. Saya tidak gentle, tidak fair. Ya, tidak fair kita sebagai praktisi yang mengagung-agungkan dengan utmost good faith sebagai prinsip utama dan pertama. Tidak fair kalau katakanlah kita berdiam saja. Kita mesti mengakui bahwa ini telah terjadi kekeliruan dengan melakukan permintaan maaf dan menyesal dan memperbaiki semua sistem perekrutan agen, sistem materi pemasarannya bagaimana, kemudian bagaimana dia apakah agen tersebut memang betul-betul kompeten atau tidak, ya. Semuanya mesti diatur dari awal. Dan agen-agen yang direkrut bagaimana spesifikasinya. Jangan merekrut agen dari pinggir jalan ataupun dari orang yang negara antah berantah. Tidak bisa. Agen adalah orang yang mesti kompeten, yang mesti dididik. Dan kemudian agen yang baru tidak boleh jualan unit link. Tidak boleh jualan unit link. Itu saya tegaskan dalam buku saya, dosa-dosa unit link. Jadi sekali lagi, kita tidak sedang baik-baik saja. Tapi lantas apa? Kita cuma diam saja, mengut. Tidak bisa, kita mesti melakukan tindakan. Termasuk saya saat ini membuat YouTube channel Guru Asuransi, karena ini merupakan saya punya tanggung jawab pribadi kepada industri asuransi dan masyarakat Indonesia. Saya ingin industri ini memiliki harga dan martabatnya kembali, dipercaya. Dan saya ingin juga masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari perlindungan asuransi. Karena asuransi adalah bisnis yang mulia. Bila dilakukan dengan hati, dilakukan dengan kejujuran. Dan ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Sampai jumpa.